Gadis 18 tahun melahirkan 7 orang anak. Hah? Kok bisa? Berikut kisahnya. Seorang gadis berusia 18 tahun dikurung di ruang bawah tanah oleh ayah kandungnya selama 24 tahun. Dan lebih parahnya lagi, gadis ini ditiduri oleh ayah kandungnya sendiri. Ia bernama Elizabeth. Elizabeth menghabiskan waktu selama 24 tahun dikurung di ruang bawah tanah dan berulang kali dijamah oleh sang ayah, hingga melahirkan 7 orang anak dari perbuatan ayah kandungnya sendiri. Aksi sang ayah bermula pada tahun 1977 saat ia masih berusia 11 tahun. Gila cuy, padahal baru 11 tahun loh. Heran gue sama kelakuan orang-orang kayak gini. Bisa-bisanya loh nafsu sama bocah 11 tahun. Emang gak ada otak sih. Oke, kita lanjut guys. Kemudian pada Agustus 1984, sang ayah memanggilnya ke ruang bawah tanah rumah mereka. Ia berpura-pura membutuhkan bantuan untuk memperbaiki pintu. Inilah awal mula petaka didapatkan Elizabeth. Pintu ini ternyata menjadi pelengkap terakhir dari kamar yang dibuat oleh sang ayah untuk mengurung anak kandungnya sendiri. Kemudian setelah Elizabeth tak pernah muncul lagi, sang ayah meyakinkan istrinya bahwa putri mereka telah melarikan diri dan bergabung dengan aliran sesat. Kebohongan yang dipercaya istrinya selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar dalam waktu 24 tahun. Elizabeth ternyata dikurung di ruang bawah tanah. Bahkan sang ayah menidurinya berkali-kali hingga melahirkan 7 orang anak. Tidak diketahui berapa lama sang ayah berniat untuk menahan Elizabeth di ruang bawah tanah. Namun, pada tahun 2008, salah satu anak dari Elizabeth di ruang bawah tanah jatuh sakit dan ini menjadi awal pembebasannya. Elizabeth memohon kepada sang ayah untuk mengizinkan anaknya yang berusia 19 tahun, yaitu Christine, untuk mendapatkan perawatan medis karena sakit kritis. Dengan terpaksa, sang ayah setuju untuk membawanya ke rumah sakit. Dia mengeluarkan Christine dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans, dan mengklaim bahwa dia memiliki catatan dari ibu Christine yang menjelaskan kondisinya. Kemudian pada 26 April 2008, sang ayah melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Elizabeth pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya. Malam itu, Elizabeth ditahan untuk dimintai keterangan perihal penyakit putrinya dan kisah ayahnya. Elizabeth menjelaskan bahwa sang ayah menahannya di ruang bawah tanah dan ia melahirkan 7 anak. Elizabeth menjelaskan bahwa ayahnya adalah ayah dari ketujuh anaknya. Dan Elizabeth menjelaskan bahwa ayahnya akan turun pada malam hari, menyuruh dia menonton film pornes dan kemudian menidurinya. Elizabeth menjelaskan bahwa dia telah mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh itu sejak Elizabeth berusia 11 tahun. Kasus ini menyita banyak perhatian dari para netizen. Beragam komentar geram dengan atas perbuatan sang ayah kepada Elizabeth. Salah satu contohnya dari akun @songa85490334. Pria ini sebaiknya tidak pernah keluar dari penjara. Saya marah sekali setiap kali memikirkan apa yang dia lakukan dan istrinya yang polos. Siapa yang tahu yang sebenarnya? Setiap bayi yang dia terima, dia tahu mirip dengannya. Atas perbuatannya, kini sang ayah mendapatkan hal yang setimpal atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pelajaran hidup dari kasus Elizabeth Frizzell menggambarkan pentingnya ketahanan mental dalam menghadapi trauma, peran masyarakat dalam mencegah kekerasan rumah tangga, perlunya sistem hukum yang efektif untuk menangani kasus-kasus serupa, serta pentingnya dukungan psikologis bagi korban untuk pemulihan yang optimal. Kasus ini juga menyoroti urgensi edukasi masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan dan upaya pencegahan yang diperlukan. Dari tragedi ini, kita dapat belajar untuk lebih waspada, mendukung korban, dan memperjuangkan perubahan yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Jadi, anak cewek itu harus benar-benar dijaga ya guys. Kalian itu para wanita berharga banget. Pepatah bilang, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Tapi mungkin pepatah ini gak cocok ya buat apa yang sudah dialami gadis ini. Nah, buat kalian para wanita,
Kalau saat ini pacarmu nggak bisa jagain kamu, sini, biar Mimin aja yang jagain kamu. Kiu kiu. Bagaimana tanggapan kalian tentang perihal kasus ini guys? Berikan komentar kalian di bawah guys.